Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya Almaira, absen 34 dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya, apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah besaran yang menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi kimia yang berlangsung tiap detik reaksi. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan, yang kedua, suhu, yang ketiga, konsentrasi, dan yang keempat, katalis. Yang pertama adalah luas permukaan. Siapkan 2 gelas plastik, air mineral, serbuk vitamin C, dan keping tablet vitamin C. Langkah pertama yaitu siapkan air mineral dan tuangkan ke dalam gelas 1 dan gelas kedua dengan perbandingan yang setara. Setelah itu, siapkan serbuk tablet vitamin C dan keping tablet vitamin C. Masukkan keduanya ke dalam masing-masing gelas. Siapkan stopwatch dan lihat yang terjadi. Bisa dilihat perbandingannya. Pada kelas ke-1, serbuk tablet vitamin C lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan keping tablet vitamin C pada gelas kedua. Hal tersebut dikarenakan serbuk tablet vitamin C mempunyai luas permukaan bidang sentuh lebih besar dibandingkan dengan kepingan. Yang kedua, suhu. Siapkan 2 gelas plastik, air panas, air dingin, cangkang telur halus, sendok plastik, dan cuka. Ambil sendok plastik dan cuka, kemudian tuangkan 4 sendok cuka ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu, tuangkan air biasa atau air mineral ke dalam gelas ke-1, sedangkan air panas ke dalam gelas kedua dengan perbandingan yang sama. Setelah air panas dan air biasa dituangkan ke dalam masing-masing gelas, masukkan cangkang telur halus ke dalam masing-masing gelas dengan bersamaan. Kemudian siapkan stopwatch dan nyalakan. Tunggu sampai 5 menit. Amati reaksi yang terjadi dalam masing-masing gelas. Terdapat perbedaan reaksi serbuk cangkang telur dalam gelas ke-1 dan gelas kedua. Pada gelas kedua yang diisi air panas, serbuk cangkang telur bergerak lebih cepat dibanding cangkang telur di gelas ke-1, menandakan bahwa laju reaksi terjadi lebih cepat. Yang ketiga, katalis. Siapkan 3 gelas plastik, pemutih, cuka, 3 buah klip, dan gelas ukur. Langkah pertama yaitu ukur cuka sebanyak 50 ml, kemudian tuangkan ke dalam gelas ke-1 dan gelas ketiga. Setelah cuka dituangkan ke dalam gelas ke-1 dan gelas ketiga, ukur pemutih sebanyak 50 ml, kemudian tuangkan ke dalam gelas kedua dan gelas ketiga. Ambil ketiga klip, kemudian masukkan ke dalam gelas ke-1, kedua, dan ketiga. Setelah itu, siapkan stopwatch dan tunggu sampai 5 menit. Bisa dilihat perbandingannya dari gelas ke-1, kedua, dan ketiga. Pada gelas ketiga yang berisi cuka dan pemutih, klip mengalami karatan. Sedangkan pada gelas ke-1 tidak terjadi apa-apa dan gelas kedua sedikit berkarat. Yang terakhir adalah konsentrasi. Siapkan 2 botol plastik, 2 buah balon, soda kue, cuka, dan sendok plastik. Ambil cuka dan sendok plastik, kemudian tuangkan cuka ke dalam masing-masing botol sebanyak 2 sendok makan. Setelah masing-masing botol sudah diisi 2 sendok cuka, ambil corong, balon, dan soda kue. Pada balon pertama, masukkan 1,5 sendok makan soda kue.
Sedangkan pada balon kedua diisi dengan 1 sendok makan soda kue. Kemudian, pasang balon pertama yang berisi 1,5 sendok soda kue ke botol 1, dan balon kedua yang berisi 1 sendok soda kue ke botol 2. Setelah itu, masukkan soda kue yang sudah berada di dalam balon ke kedua botol secara bersamaan dan lihat perubahan yang terjadi. Terlihat perbedaannya, balon pada botol 1 lebih besar atau mengembang daripada balon pada botol kedua karena dipengaruhi dari banyaknya soda kue yang ada di dalam balon.